yang baik dengan banyak melakukan perintah-perintah Allah dan menjalankan larangan-larangan dan meninggalkan larangan-larangannya. Semua itu tentu sangat memerlukan evaluasi terhadap apa yang kita lakukan. Evaluasi seperti ini hadirin, kita menyadari tidak hanya kita butuhkan dalam ibadah kita. Evaluasi atau penilaian terhadap kinerja yang kita lakukan itu sebenarnya sudah kita rasakan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang aktif di perusahaan atau kalau di pekerjaan-pekerjaan tertentu pasti ada waktu-waktu ya untuk mengevaluasi. Bahkan dalam sebagian pekerjaan evaluasinya itu bukan setahun sekali, ya mungkin 6 bulan, bahkan 3 bulan, bahkan ada yang mingguan, mungkin bahkan ada yang harian. Semua itu tentunya adalah untuk membuat diri kita lebih baik. Maka hal itu juga perlu kita lakukan dalam ibadah kita. Karena hakikatnya baik bekerja maupun ibadah itu sama-sama memiliki ukuran atau memiliki tujuan yang sama, hanya saja hasil akhirnya itu berbeda. Kita bekerja dan beribadah itu sama-sama berharap untuk mendapatkan kebahagiaan, untuk supaya kita hidupnya senang. Itu semua keinginan kita. Tapi kalau pekerjaan itu adalah kehidupan senang atau yang bahagia selama kita ada di dunia. Kalau ibadah maka adalah supaya kita hidup senang di akhirat. Cara yang kita lakukan dalam bekerja untuk mencapai kesuksesan yang terbaik dalam pekerjaan kita sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan kebahagiaan itu kurang lebih sama saja seperti yang kita perlukan dalam ibadah. Misalnya bapak-bapak, seorang yang ingin pekerjaan yang baik pasti dia memerlukan latar pendidikan yang baik. Ya, orang kerja kan biasanya dilihat ijazahnya Pak ya, skillnya apa, kemampuannya apa. Ya, orang yang punya skill yang baik, punya latar pendidikan yang tepat sesuai dengan pekerjaan, pasti dia akan mendapatkan posisi yang baik juga di dalam pekerjaannya, itu jelas. Ya. Orang yang ibadah pun seperti itu. Orang kalau ingin mencapai derajat yang terbaik dalam ibadah, yang diperlukan pertama itu ilmu. Makanya di dalam syariat kita, ibadah orang yang berilmu bapak-bapak itu lebih besar pahalanya dibandingkan ibadah orang yang tidak berilmu. Itu hal yang diterima oleh para ulama. Mengapa? Karena jelas ibadah orang yang punya ilmu itu kualitasnya beda dengan ibadah orang yang tidak. Orang yang tidak berilmu mungkin ibadahnya banyak yang ikut-ikut saja, cuma modal melihat oh begitu cara sholatnya, ya, melihat dengar orang oh begitu baca doanya ya, sekedar itu. Tapi dia nggak tahu apa makna di balik itu. Tapi kalau orang yang punya ilmu, dia ngerti sholat itu bacanya begini, maknanya begini, gerakannya begini, maknanya begini, dia tahu. Makanya kualitas sangat ditentukan dengan keilmuan yang dimiliki. Ya, sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan satu orang yang berilmu itu lebih baik daripada 1000 orang yang soleh, yang ahli ibadah, tapi tidak berilmu. Begitu. Jadi orang yang berilmu itu sangat luar biasa. Setan yang menjadi pengganggu kita jauh lebih takut terhadap orang yang punya ilmu dan beribadah baik ketimbang orang yang ibadahnya luar biasa tapi tidak punya ilmu. Begitu juga di dalam pekerjaan, rahimahumullah, kita dituntut untuk misalnya disiplin, konsisten, ya, perjuangan yang tidak berhenti. Dalam ibadah juga seperti itu. Dalam ibadah kita diminta untuk disiplin. Makanya kita sholat 5 waktu ada waktu tertentu. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat wajib itu punya waktu yang wajib ditaati. Gak boleh kita sholat duhur misalnya jam 11:30, ya belum masuk. Ya, sholat asar misalnya ba'da maghribnya gak boleh. Meskipun ya sah-sah saja, tapi ya dia tidak tidak berikan yang terbaik. Sekarang zuhur misalnya jam 12 lewat
berapa Pak? Jam 9 ya mungkin ya, sekitar 12:06 ya, sampai asar kira-kira setengah 4 mungkin Pak ya, setengah 4. Kalau ada orang sholat duhurnya jam 2 dengan orang yang sholat duhurnya misalnya di awal waktu, beda atau tidak? Beda, karena nilai kedisiplinannya yang dilakukan itu berbeda. Begitu juga orang kerja. Orang kerja yang disiplin itu jauh lebih akan dapatkan apresiasi dibandingkan orang yang tidak. Kemudian ketegaran, ya, perjuangan di dalam bekerja. Orang yang ulet, orang yang serius dalam pekerjaannya, itu biasanya akan menghasilkan yang lebih banyak daripada orang yang tidak serius dan tidak. Begitu juga dalam beribadah. Jadi kurang lebih rahimahumullah, orang bekerja dan ibadah itu sama, caranya sama, yang diperlukan juga sama, ya, tujuannya juga sama, sama-sama ingin dapat kebahagiaan, ketenangan. Cuma ketenangan untuk bekerja kita dapatkannya sekarang di dunia, sementara kebahagiaan dari ibadah akan kita dapatkan nanti di akhirat. Maka sekarang ini kalau bapak-bapak yang punya perusahaan, punya pekerjaan yang perlu evaluasi yang terus-menerus, seharusnya itu juga dilakukan untuk ibadah kita. Kalau kita mau bandingkan Pak, pekerjaan kita seberapa sih hasilnya? Ya, kita mau kerja sehari 24 jam lah misalnya, full bener dia kerja. Berapa sih paling hasil? Kalaupun dia jadi orang terkaya lah sekarang, orang terkaya sekarang siapa itu? Jeff Elon Musk. Iya, Elon Musk, orang yang paling kaya, sudah mengalahkan yang pemilik Microsoft itu sekarang. Ya, itu berapa sih? Berapa ribu triliun duitnya? Cuma ribu triliun. Ya, sekarang kalau misalnya kita bandingkan, ada orang dikasih satu gunung Freeport itu yang dikelola Freeport, satu gunung emas yang ada di Papua. Udah puluhan tahun itu mengeluarkan ribuan bahkan jutaan ton emas. Kalau itu di total, gede mana duitnya? Gede yang punya gunung itu. Ya, itu baru satu gunung. Itu baru satu gunung. Ya, jadi sekaya-kayanya kita kerja di dunia ini hadirin, mau menghabiskan waktu seberapapun, masih belum ada seberapanya untuk kita bandingkan dengan ibadah di akhirat. Rasulullah SAW, beliau sendiri menyatakan, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat fajar itu maksudnya qabliyah subuh. Salat sunat qabliyah subuh. Kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan 2 rakaat qabliyah subuh itu khairun, lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik daripada dunia dan istri. Dunia dan istri. Jadi bukan cuma gunung emas di Papua itu saja, bukan cuma kekayaan di Indonesia saja, tapi sedunia ini. Itu yang Allah akan berikan pada orang yang melaksanakan 2 rakaat qabliyah subuh. Bayangkan kalau orang itu melakukan sholat subuhnya. Sholat subuh kan wajib. Qabliyah subuh setelah hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dengan wajib lebih tinggi mana derajatnya? Ya wajib. Pahalanya lebih banyak. Itu jadi inilah ya, itu mungkin jadi ukuran bagi kita untuk mengetahui betapa sepelenya dunia ini, betapa kecilnya dunia ini. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin lama saqa kafirun surbata ma'in." Kalau seandainya hadirin, kata Rasulullah, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah itu ta'dilu janaha ba'udah, seberat atau sama beratnya dengan 1 lembar dari sayap nyamuk. 1 lembar sayapnya nyamuk itu sayapnya berapa Pak? 4 kalau nggak salah. Nyamuk itu sayapnya 4. Kalau kira-kira Bapak di sini atau ibu-ibu kedatangan orang bawa sekarung, ini apa Mas? Ini untuk hadiah ibu. Apa isinya?
Ini semua isinya apa namanya? Sayap nyamuk. Satu karung isinya sayap nyamuk. Iya Bu. Nah terus saya untuk apa sayap nyamuk ini? Kira-kira satu karung sayap nyamuk itu ada nggak nilainya Pak? Untuk apa kira-kira sayap nyamuk? Untuk bantal. Gak enak juga. Jadi kata Rasulullah SAW, gak usah satu karung lah, satu lembar saja sayap nyamuk. Kalau itu nilainya di sisi Allah sama dengan dunia dan isinya, lama saqa kafiran surbata ma'in. Niscaya Allah tidak akan ngasih nikmat sama orang kafir yang tidak nyembah Allah, yang menentang Allah, meskipun satu teguk air. Seteguk air itu kan nikmat yang sangat ringan. Ya, seteguk air. Kalau seandainya dunia ini punya nilai, bahasanya begitu. Kalau seandainya dunia ini bernilai di sisi Allah, ada nilainya, maka orang yang menentang Allah gak bakal kasih nikmat, gak bakal dikasih kebaikan di dunia ini. Suruh aja sengsara. Orang yang ngasih nikmat itu Allah, sementara dia gak mau nyembah Allah. Coba kalau itu terjadi sama kita, ada orang benci sama kita, ya jelek-jelekan kita. Kira-kira kita apa kalau mau berbuat baik gimana? Kepikiran sama kita. Orang ini nggak seneng sama kita, tapi kita mau berbuat pikir gitu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala begitu hadirin. Kalau dunia yang diperebutkan miliaran orang sekarang ini sudah ribuan tahun usianya, kalau seandainya segala isi dunia itu punya nilai meskipun hanya sebesar sayap nyamuk, maka sudahlah orang yang menentang Allah nggak usah kasih apa-apa aja. Udah untuk orang beriman aja seluruh dunia. Artinya apa? Artinya dunia ini gak ada nilainya, gak ada nilai sama sekali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan orang beriman yang rajin sholat, yang begini, yang mau menyempatkan waktunya datang ke tempat ini untuk mendengarkan nasihat, untuk memperbaiki diri, akan Allah kasih yang banyak dan gak tanggung-tanggung. Seperti tadi itu, cukup kita sholat qobliyah subuh, dikasih dunia dan isinya. Nanti kita lihat di akhirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang melaksanakan qobliyah subuh itu, pahalanya luar biasa. Makanya tak heran di akhirat itu pahala atau balasan yang Allah berikan kepada orang yang masuk surga gak tanggung-tanggung. Surga itu kan dinding-dinding rumah atau istananya semuanya emas. Hamparan tanahnya itu semuanya berlian, batu-batu yang berharga, semuanya. Itu tapi kita nanti terimanya di akhirat. Bahkan ini ada cerita ini dalam hadis yang sahih. Artinya Nabi sendiri yang menyatakan itu. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tahu tidak kalian orang yang paling terakhir masuk surga? Paling terakhir masuk surga. Habis itu orang ini keluar dari neraka, ditutup neraka dan gak ada lagi yang keluar. Lalu orang itu masuk surga, ditutup pintu surga, gak ada lagi keluar dari surga. Pokoknya paling ujung, paling buncit orang ini masuk ke dalam surga. Orang yang masuk surga itu kan yang pasti, yang jelas dia syaratnya harus punya iman, harus mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang beriman, betapapun dosanya setinggi langit, ya, selama dia wafatnya dalam keadaan muslim yang beriman kepada Allah, pasti pada akhirnya akan masuk surga. Tapi ya entah berapa ribu tahun dulu di neraka ya. Nah orang ini kata Rasulullah yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Habis itu pintu neraka tutup, pintu surga tutup, nggak ada lagi yang keluar masuk. Lalu orang itu suruh ketika masuk dalam surga dibersihkan badannya, ya sudah bagus, sudah tenang, disuruh masuk. Itu hadis yang begitu kira-kira ceritanya. Allah memerintahkan orang itu masuk ke dalam surga. Di dalam hadis itu dikatakan rojulun, seorang laki-laki. Jadi kemungkinan yang laki-laki ini yang paling terakhir masuk surga, Pak. Ya mudah-mudahan jangan kita lah. Ya. Tapi Bu, laki-laki meskipun terakhir masuk surga, tapi perempuan itu paling banyak yang di neraka, Bu. Ya hati-hati. Ya. Itu Rasulullah yang ngomong, ya.
Inni ra'aitu kunna aktsara ahli nar. Kata Nabi, saya melihat kalian ini orang yang paling banyak di neraka. Kenapa ya Rasulullah? Takfurnan ashir. Kalian itu suka nentang suami. Nah itu. Itu problem itu, Bu. Dari zaman Nabi itu. Dari zaman Nabi, ya. Jadi Pak, kalau ada kita punya orang rumah begitu, sabar. Ya, sabar. Harus kita lebih bijak. Kita memang Allah titipkan ini. Ya, keluarga kita, istri kita, anak kita perempuan itu memang tanggung jawab kita. Maka kata Nabi, perempuan itu kan diciptakan dari rusuknya, dari rusuk laki-laki. Dan rusuk itu semuanya bengkok. Kalau rusuk itu mau kita paksain lurus, Pak, dalam bahasa lain, mohon maaf Bu ya, ini Nabi yang ngomong Bu ya, supaya kita juga ikut ngambil pelajaran. Ya nggak semua perempuan seperti itu, tapi itu memang sifat dasarnya. Kalau yang ngomong bukan Nabi, mungkin kita masih inilah ya. Ini kan penelitian siapa, mungkin masih bisa terbukti yang lain. Tapi kalau Nabi udah ngomong, itu kan sumbernya dari wahyu, langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Perempuan itu seperti tulang rusuk, dan semua tulang rusuk itu bengkok. Kalau engkau memaksakan meluruskan tulang rusuk, gak bakal lurus. Yang ada malah apa? Patah. Jadi jangan sampai patah, tapi kita harus sabar itu dengan tulang rusuk yang bengkok itu. Ya, harus sabar. Ya, dalam hadis itu dilanjutkan, ya, mereka itu kalau ada salah seorang di antara kalian ngomong pada laki-laki, ya, lau ahsana ahadukum ilaiha tulad dahri, berbuat kebaikan kepada salah satu di antara perempuan istri kalian itu sepanjang tahun, bukan sepanjang tahun, sepanjang masa. Summa ra'at minka syai'an, lalu dia melihat dari kamu itu sesuatu yang buat kalian, membuat dia tidak senang, lalu dia akan mengatakan, ma ra'aitu minka qattun khairan, saya tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun dari kalian. Itu Nabi yang ngomong Bu, ya. Mungkin ada yang begitu, mungkin ada yang enggak. Tapi itu Nabi yang ngomong, biasanya memang bagian dari secara. Nah, kembali lagi. Jadi orang laki-laki itulah yang paling terakhir masuk dalam surga. Setelah dia masuk surga, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala berkata kepada laki-laki itu? Silahkan masuk ke dalam surga, pilih saja mana yang kamu mau. Apa aja yang kamu mau ambil, silahkan. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Surga udah rame. Ya, dia paling buncit. Udah rame, orang senang semuanya. Wah, rame. Keliling dia. Ngapain? Cari istana. Mungkin ada kaplingan yang masih kosong. Nah, kita begitu. Masuk dia ke perumahan. Ya, ngecek rumah pertama penuh. Muter. Gak dapat. Balik lagi ke pintu gerbang surga. Ya Allah, udah gak ada lagi yang kosong. Gak ada lagi jatah, saya sudah habis, semuanya penuh. Lalu kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah, kalau begitu kamu sekarang menghayallah, merenunglah apa yang kamu mau. Silakan kamu mikir apa aja. Apa yang kamu mau silakan masukkan semua ke dalam pikiran. Nanti dikasih oleh Allah. Lalu orang itu mengatakan, ya Allah, jangan engkau hinakan saya wa anta rabbul alamin. Jangan engkau itu buat saya malu, merendahkan saya begini, sementara engkau adalah Tuhan semesta alam yang maha agung, yang maha lembut. Maksud orang ini, ya Allah, masa sih saya suruh milih begitu aja, sementara saya seorang paling jelek, orang paling jahat kepadamu, orang yang paling buncit masuk surga, masa suruh milih apa aja? Jangan engkau main-main lah. Saya memang orang kecil, tapi jangan diremehkan begitu. Oh enggak, kamu pilih aja terserah. Akhirnya orang itu menghayal entah apa yang diinginkan, dan tentu Allah tahu apa yang ada di dalam pikiran. Mikir maunya ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ya, lalu ditanya, sudah ya Allah, bagimu semua apa yang kamu inginkan dan diberikan 10 kali lipat dunia dan isinya. 10 kali lipat dunia dan isinya ini. Kita kalau dikasih selat Sunda aja, dikapin selat Sunda untuk kita, ikannya untuk kita, isinya untuk kita, jadi orang kaya raya gitu. Cuma selat Sunda. Ini kalau dikasih seluruh dunia, dari emasnya, dari minyaknya, dari hutannya, dari ikannya, dari yang ada di atas buminya, Allah kaya raya 10 kali lipat untuk orang yang paling jahat, yang paling maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Apalagi kalau kita ini bisa mengakhiri hidup dalam keadaan baik, luar biasa. Makanya jangan sampai kita sia-sia. Kalau kita itu diberikan otak yang sehat, pikiran yang waras, maka nggak ada orang kalau ngerti begini hakikatnya mau lama-lama hidup di dunia, mau lama-lama menghabiskan waktu cari dunia yang entah mungkin nggak dapat seberapa-seberapanya. Apalagi ada sebagian orang, ya kata para ulama, ada orang yang hidupnya habis mencari dunia tapi dunia nggak datang-datang. Ada orang begitu, habis-habisan nyari dunia, semua cara mungkin dia lakukan, tapi dunia nggak datang zaman. Ada juga orang nggak nyari dunia, tapi dunia ngejar-ngejar orang itu. Ada begitu juga. Makanya nggak usah kita ribut. Kalau kita benar-benar mau sabar, mau qanaah, menerima apa yang Allah beri dari dunia ini yang sebentar, dan cukup lah. Ya, yang di dunia ini hanya sekedar bekal. Ya namanya bekal nggak banyak. Kita kalau mau pergi apa seluruh rumah kita dibawa enggak? Apa seluruh kulkas kita bongkar, kita bawa semua untuk meninggal? Paling kita bawa bekal makanan satu hari, sisanya kita bawa duit secukupnya untuk nanti ke tempat tujuan. Segitu doang. Nggak semuanya kita bawa. Jadi jadikanlah dunianya bekal saja. Tujuan kita, keinginan kita semuanya ada nanti di akhirat. Itu yang perlu selalu kita tanamkan, perlu selalu kita kuatkan di dalam hati kita masing-masing dan keluarga kita juga. Jangan sampai hadirin kita itu mikirkan diri kita sendiri, tapi keluarga kita nggak kita pikirin, apalagi anak-anak kita. Ya, alhamdulillah nih bapak-bapak, ibu-ibu bisa datang ke tempat ini. Ya, sama-sama kita saling mengingatkan kepada nikmat Allah, kepada perintah-perintah Allah dan larangan Allah. Kita alhamdulillah dapat manfaatnya. Tapi kalau kita tidak membawa hasil itu untuk keluarga kita, khawatir sekali. Mungkin kita selamat, tapi belum tentu keluarga kita yang selamat. Dan tidak ada yang mau di antara kita, saya yakin, tidak ada yang mau kita ini masuk surga sementara ada satu aja anak kita yang mampir di neraka. Na'udzubillah. Apa ada yang mau? Apa ada yang mau kita punya anak, meskipun kita punya anak 10, 9 masuk surga, satunya ketinggalan, sedih gak? Pasti sedih. Pasti sedih. Jadi kita kepingin masuk surga itu bareng. Lagi pula nanti kita di surga memang seperti kita di dunia ini, kita akan kembali dikumpulkan dengan kerabat-kerabat kita. Jadi di surga itu nggak sendiri-sendiri. Ibunya misalnya di Jakarta, bapaknya Surabaya, anak pertama Ujung Pandang, anak kedua di Medan. Nggak begitu. Kita semua tuh jadi satu, kumpul jadi satu. Semua keturunan, keluarga besar, bukan anak dan bapaknya saja, bukan. Sekeluarga besar, kakek-kakek kita, keturunan ke atas dan keturunan kita ke bawah, nenek moyang dan anak cucu, semuanya kumpul jadi satu. Jadi satu di mana? Di tempat anggota keluarga itu yang terbaik derajatnya di sisi Allah. Kalau kita punya kakek hadirin, orang yang alim, soleh, salah satu wali min auliyaillah misalnya, orang baiklah, dekat kepada Allah, kita dapat jatahnya apa? Ikut kita ketarik semua ke kakek kita itu. Kalau kita misalnya nggak ada nenek moyang, nggak ada yang bagus, biasa-biasa saja, tapi kita punya anak cucu kita jadi orang yang soleh, derajatnya tinggi, semua ngikut ke cucu kita itu. Jadi nggak masing-masing. Di dalam Al-Quran itu banyak ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum." Orang yang beriman itu kalau diikuti oleh anak turunnya juga beriman, kami jadikan satu tempat. Jadi nanti ada misalnya perumahan Bapak Ahmad misalnya, isinya ya keluarganya Pak Ahmad itu semua, ya bapaknya, ya anaknya,
ya kakeknya, ya cucunya, semua jadi satu. Perumahannya atas nama dia, karena dia yang dapat derajat di situ di sisi Allah. Makanya kalau kita mikir ke surga, itu mikirnya bareng-bareng. Jangan sampai kita mikirkan diri kita sendiri. Anak kita perlu selamat juga. Ya. Yang paling penting adalah apa? Jaga iman kita. Kalau kita wafat dalam keadaan muslim yang baik, positif, kita akan masuk surga. Tapi yang menjadi problem adalah belum tentu orang yang masuk surga itu gak masuk neraka. Ya Bu ya, belum tentu orang yang masuk surga gak masuk neraka. Banyak orang yang masuk surga sempat mampir dulu, sekolah dulu di neraka, sampai lulus baru dia masuk surga. Jadi kalau kita itu ditanya Pak, ya ini hal sepele sebenarnya. Apa keinginan terbesar Anda? Oh, saya ingin masuk surga. Oh, bagus itu. Memang keinginan kita semua. Tapi lebih hebat dari itu sebenarnya apa? Apa keinginan Anda? Mudah-mudahan saya nanti nggak masuk neraka. Itu aja. Itu lebih bagus daripada masuk surga. Apa keinginan Anda? Nggak masuk neraka. Nah itu yang bagus. Mana yang itu bagus? Masuk surga apa nggak masuk neraka? Yang enak itu masuk neraka. Masuk surga semua orang, nanti kita masuk surga insya Allah semuanya. Tapi belum tentu kita di sini semuanya nggak masuk neraka. Mungkin ada. Alhamdulillah mudah-mudahan nggak ada Pak ya. Itu jadi kita yang harapkan. Dan sebenarnya untuk nggak masuk ke dalam neraka itu, ya mungkin saya bilang nggak susah-susah amat lah. Nggak susah-susah amat. Yang penting syaratnya kewajiban dilaksanakan. Kewajiban aja dilaksanakan. Yang sunnah-sunnah nggak dikerjakan juga nggak apa-apa. Ini kalau kita ngambil yang minimal Pak ya. Yang wajib dikerjakan, matinya jangan bawa dosa besar. Itu aja. Matinya jangan bawa dosa besar. Kalau dosa kecil, semua orang punya dosa kecil. Kita pasti mati pasti bawa dosa kecil. Susah karena menghilangkan dosa kecil ini. Tapi kalau dosa besar bisa kita hindari. Dosa besar itu kan tertentu ya, enggak yang gede-gede aja, misalnya mencuri, ya, minum minuman keras, ya, makan berzina, bisa. Nah, itu dosa besar, ya. Nah itu memang kita perlu tahu apa klasifikasi dosa besar, kita harus tahu supaya kita terjatuh. Kalaupun kita pernah melakukan dosa besar, paling tidak kita taubat sebelum meninggal, sehingga dihapus itu dosa besar. Gak ada masalah sebesar apapun dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita itu tobat dengan penuh keikhlasan, benar-benar tobatnya dihapus semuanya oleh Allah. Lalu kita nanti masuk ke surga bawa ibadah wajib, gak ada dosa besar. Dosa kecil nanti hilang gitu. Dosa kecil itu bisa dihalangkan dengan amal-amal kita. Bahkan kadang-kadang banyak nanti ada orang punya dosa kecil tapi gak dihukum oleh Allah. Itu bagian dari hisaban yasir, hisab yang ringan. Di antara bentuk hisab ringan itu, kita dihadapkan ke pengadilan Allah, lalu dibacakan kesalahan kita. Kamu pernah begini, hari ini, tanggal ini, jam sekian, di sini kamu lakukan ini, lalu melakukan itu, melakukan, semua disebutkan. Ketika disebutkan kita ketakutan. Cuma disebutkan itu saja, dihadapkan ke meja pengadilan Allah, itu ketakutan luar biasa. Tapi setelah kesalahan disebutkan, lalu sudah masuklah ke dalam surga. Nggak ditanya-tanya lagi, kita nggak diinterogasi, nggak. Apalagi suruh tanggung jawab, apalagi suruh masuk neraka gara-gara dosanya. Cuma diomongin doang. Kamu pernah begini, betul ya Allah. Kamu pernah begitu, betul ya Allah. Ya pasti betul semua, karena bukti benar-benar, CCTV langsung kelihatan. Ya, nggak ada yang lepas. Setelah disebutkan sudah kamu sudah surga. Ada begitu, jadi langsung diampuni oleh Allah untuk orang-orang beriman. Nah, jadi bagaimana hal itu kita mempersiapkan diri supaya jangan masuk ke dalam neraka? Itulah yang Allah isyaratkan di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu." In tajtanibu, jika kalian itu menjauhi kaba'ira, dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang kalian dilarang. Jadi kita meninggal
dalam keadaan menjauhi dosa besar, gak pernah dosa besar, atau pernah dosa besar tapi kita taubat, sehingga ketika meninggal gak ada catatan dosa besar. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita menjadi dosa besar? Tentu ya dengan standar tadi itu. Orang beriman kan standar paling bawahnya kan mengerjakan yang wajib. Jadi orang iman yang beriman yang paling rendah mengerjakan yang wajib. Sunnah-sunnahnya gak dia kerjakan. Ya kalau dikerjakan yang sunnah ya dan berarti derajatnya lebih tinggi. Ini orang iman yang istimewa. Begitu. Jadi kalau yang paling rendah sholatnya dikerjakan meskipun gak berjamaah, meskipun di akhir waktu atau keluar waktu tapi dia qadha misalnya. Yang penting dikerjakan. Puasa juga begitu, puasa Ramadan. Lalu dia pulang gak ada dosa besar. Apa yang akan dia dapatkan? Dua hal. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu. Jika kalian nanti meninggal dalam keadaan menjauhi dosa besar yang kalian dilarang, apa yang Allah berikan? Satu, nukaffir ankum sayyi'atikum. Dosa kecil kalian dihapuskan semua. Dosa kecil hapus. Ya, dengan apa? Dengan rahmat Allah, dengan amal ibadah yang kita kerjakan juga. Nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan kariman. Dan kami kata Allah akan memasukkan kalian ke tempat yang mulia, maksudnya adalah surga. Jadi sederhana kita Pak, sebenarnya gampang-gampang susah lah. Ya. Kita beriman, istiqomah dalam iman, wajib-wajib kita kerjakan, dosa besar kita tinggalkan, insya Allah selamat. Ya, nah ini yang perlu kita evaluasi terus. Ya, termasuk dosa besar adalah meninggalkan ya kewajiban-kewajiban pokok. Ada orang nggak sholat itu dosa besar. Ada orang nggak puasa Ramadan, dosa besar. Nah seperti ini perlu kita evaluasi lagi. Mungkin kita di masa muda dulu ada puasa yang sempat kita tinggalkan. Kita sekarang sudah usia tua, maka alhamdulillah sekarang jalan kita lebih bagus, ibadah kita lebih baik. Tapi yang masa lalu jangan dilupakan. Itu tanggungan yang harus kita penuhi. Ya kita sekarang bagus, hidup kita baik, tapi kalau masa lalu nggak kita penuhi, sama saja kita nanti pulang bawa dosa besar yang belum diampuni oleh Allah. Yang punya utang puasa, bayarlah, mumpung masih bisa dibayar. Ya, kalau kita masih bisa puasa, puasalah. Ustadz, saya ini sudah usianya tua dan udah gak kuat lagi puasa. Ramadan yang biasa lewat aja tahun kemarin saya banyak yang gak puasa. Bagaimana mungkin saya bisa mengkodok dulu banyak yang puasa saya tinggalkan? Kalau bapak gak bisa lagi puasa, dibayarlah fidyah. Bayar fidyah. Kalau gak bisa puasa. Tapi kalau masih bisa puasa, puasa. Karena itu kewajiban kita. Jangan ngomong sudahlah, nanti aja bayarnya, bayar fidyah saja, nunggu kita gak kuat puasa lagi. Jangan begitu. Jangan-jangan mati duluan. Ya, belum sempat kita nggak kuat, tapi udah meninggal duluan, kan repot. Ya, mumpung masih bisa puasa, puasa lagi cicil. Dihitung dulu berapa puasa yang dia tinggalkan. Wah, saya udah banyak itu. Dihitung dari sekarang, cari nilainya, angkanya, bayar. Ya, supaya apa? Supaya kita nanti pulang hadirin, catatan puasa kita itu lengkap. Kalau ada orang misalnya Allah wafatkan usia 60 tahun. Lalu ketika dia dulu balik usianya 15, maka antara 15 sampai 60 itu adalah masa kewajiban. Berapa tahun berarti? 45 tahun. Betul enggak Pak? 60 dikurang 15, 45 tahun. Kalau 1 tahun itu kita wajib puasa 30 hari, kan artinya apa? 45 dikali 30 sama dengan berapa? 1350 hari kira-kira. 1350 hari itu catatan buku kita. Ini bapak meninggal si fulan, ya usia 60 tahun, berarti puasa Ramadan harus tercatat 1350. Kok yang tercatat cuma 1000? Pak, mana yang 350? Belum dikerjakan ya Allah, dosa besar. Tanggungannya banyak. Yang meninggal belum bayar zakat, bayar zakatnya sebelum meninggal. Kalau nggak sempat, harta yang tersisa
jangan dibagi waris dulu, kan aturannya begitu. Kalau ada orang meninggal, punya harta ditinggalkan, maka yang harus dikerjakan dulu oleh ahli waris, menggunakan harta itu untuk membayar hutang kepada Allah. Kalau ada hutang dia misalnya belum bayar zakat, baru zakatnya. Kalau ada orang itu dulu sudah waktunya haji tapi belum pergi haji, kan jadi hutang, disisihkan untuk badal haji. Lalu kalau ada utang kepada sesama manusia, utang pada si fulan dibayar. Lalu yang ketiga, wasiat. Pernah nggak dia wasiat, tolong nanti sebagai uang saya ya, atau tanah di sana atau rumah di situ dijual, kasih ke panti asuhan, kasih ke pesantren, kasih ke masjid. Dilaksanakan itu. Sisanya kalau ada baru jadi harta waris. Nah, makanya orang kalau punya utang zakat harus dibayar, meskipun meninggal itu nggak langsung gugur, tapi harus dibayar. Dan untungnya alhamdulillah syariat kita ini memberikan kesempatan. Kalau ada orang meninggal belum bayar zakat, masih bisa dibayarin oleh anak-anaknya, keluarganya. Bahkan kalau ada yang meninggal masih punya hutang puasa, kata Nabi, man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyyu. Orang kalau ada meninggal punya hutang puasa, nggak sempat dia ya, atau dia sudah bayar pokok puasa, tiba-tiba meninggal duluan, masih ada sisa puasa belum dia bayar, shoma anhu waliyyu, maka walinya atau keluarganya mempuasakan atas nama orang tersebut. Jadi kita ini sebagai anak, ibu-ibu, bapak-bapak, kita perlu tahu kalau orang tua kita itu punya utang atau enggak. Makanya kita ini sebagai orang kalau merasa ya yang mau mempersiapkan akhirat dengan baik, catat utang-utang kita, Pak. Utang kita sholat, ada sholat yang kita tinggalkan dulu, utang isyaknya sekian, zuhur, maghrib. Lalu utang puasa kita catat berapa. Utang zakat mungkin ada yang belum kita bayar, zakat bayar. Ya, nanti itu jadi wasiat. Kita taruh, kita simpen di tempat yang khusus. Kita ngomong sama anak kita, nah, itu di kotak itu ada wasiat. Jangan kamu buka. Kamu boleh buka kalau bapak kamu ini sudah meninggal duluan. Sebelum bapak meninggal jangan dibuka. Isinya apa? Rahasia kita kepada Allah, tanggungan kita kepada Allah. Nanti kalau kita meninggal, itu masih ada sisa, anak kita tahu, oh ternyata bapak ada sholat yang belum dikerjakan, ada puasa yang belum dikerjakan, ada zakat, puasanya bayar, zakatnya bayar. Kalau sholat ini menurut pendapat yang paling kuat memang nggak bisa dibayarkan oleh orang lain, harus orang itulah. Makanya kalau sholat itu mumpung kita masih hidup, hadirin cicil. Ya, jangan kita sekedar taubat, gak cukup. Gak cukup sekedar kita punya utang sholat lalu kita taubat, gak cukup. Gak bisa, harus dibayar sholatnya. Mengapa? Saya kasih logika begini. Para ulama membagi maksiat itu ada dua macam. Ada maksiat karena melakukan yang dilarang. Melakukan yang dilarang. Contohnya apa? Allah melarang kita mabuk, tahu-tahu dilakukan. Allah melarang kita judi, tahu-tahu berjudi. Dilarang zina, berzina. Itu namanya melakukan yang dilarang. Orang yang melakukan dilarang itu memang kewajibannya cuma taubat. Dia pernah berzina, naudzubillah, dia sekarang sadar, merasa salah, cukup yang dilakukan taubat. Minta ampun kepada Allah, gak usah cerita, gak usah apa-apa, taubat saja. Apa harus ada yang dia bayar? Gak ada. Apa harus dia minta maaf? Gak ada. Kalau zina kan, mohon maaf, sama-sama mau kan, bukan apa namanya memaksa, ya kan? Taubat kepada Allah, karena itu haknya Allah. Berjudi taubat, minum taubat, selesai urusannya di hadapan Allah. Tapi kalau dia meninggalkan yang diperintah, ini beda. Meninggalkan yang diperintah. Contohnya, suruh sholat dia tinggalkan, suruh Ramadan dia nggak puasa, suruh haji nggak mau, lalu meninggal. Ini artinya meninggalkan yang diperintah. Orang yang meninggalkan yang diperintah kewajibannya dua. Pertama taubat, harus taubat memang karena dia melakukan kesalahan. Misal sudah waktunya tadi sholat maghrib, dia nggak sholat maghrib sampai keluar waktu maghrib.
Maka dia punya kesalahan apa? Lalai. Gak peduli, sudah punya kewajiban, sholat, gak sholat, dia harus tobat. Selain itu apa? Selain dia tobat, maka dia harus kerjakan itu kewajiban. Ada orang gak puasa, dia harus tobat, lalu kerjakan puasanya. Gak cukup tobat doang. Kalau cuma tobat doang enak Pak. Nanti Ramadan tahun depan kita gak usah puasa. Pas ketemu Lebaran, habis sholat Id, orang-orang udah pulang, kita di masjid sendiri. Ngapain? Sholat taubat. Ngapain? Ya Allah, saya minta ampun. Selama 1 bulan kemarin saya nggak puasa, ya Allah. Ampunilah dosa ini, ya Allah. Kira-kira itu cukup apa enggak? Habis itu nggak usah puasa lagi. Apa nggak usah puasa sama sekali, nggak usah taubat. Cukup apa enggak? Nggak cukup. Meskipun dia taubat harus kerjakan puasanya. Meskipun dia tobat, bayar utang sholatnya. Karena seperti tadi itu, orang yang usianya kewajiban 45 tahun, maka puasanya 1350. Ditanya, ini harus lengkap 1350. Kalau orang gak sholat, lebih-lebih lagi. 1 hari 5 sholat, 1 tahun dikali 365 sama dengan 1825 sholat 1 tahun. Kalau orang itu nggak sholat 45 tahun, atau dia sholat lah ya, total kalau orang sholat 45 tahun itu adalah 82.000 sholat. Jadi nanti kita menghadap Allah itu kelihatan, Pak, ini Bapak kewajibannya 45 tahun, ngapain sholatnya cuma 70.000? Mana yang 10? Itu zaman jahiliyah, ya Allah, gak diterima. Gak diterima, harus dibayar itu. Kalau gak dibayar, apa akibatnya? Kita udah kumpulin nih pahala banyak. Kumpulin kan pahala banyak kita kan, hadir begini kan pahala banyak, sholat pahalanya banyak, akhir masa tua kita ibadahnya banyak, pahalanya banyak. Tapi pahala itu nanti untuk nutupi kekurangan-kekurangan kita. Kan di dalam Al-Quran disebutkan, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Orang yang timbangannya berat, maka dia akan masuk ke dalam tempat yang diridhoi. Timbangan berat itu bukan timbangan badannya, Pak. Kalau timbangan badan yang gemuk-gemuk masuk surga duluan. Tapi timbangan amal. Wa amma man khaffat mawazinuhu, yang timbangannya itu ringan, fa ummuhu hawiyah, tempatnya neraka hawiyah. Jadi kalau orang timbangannya banyak, itu dunia begini. Misalnya si fulan dipanggil Bapak Ahmad, datang di total itu sudah ditimbang, ya, ditimbang amalnya. Ternyata amal ibadahnya pahalanya 1000 poin misalnya. Ditimbang maksiatnya 500 poin. Maka apa yang akan dilakukan? 1000 ini untuk bayar 500. Sisanya berapa, Pak? 500 kebaikan. Masuk surga sesuai derajat 500 kebaikan. Kalau kebalikannya, timbangan amalnya sedikit, ditimbang baiknya cuma 500, dosanya 1000. Yang 500 bayar 1000. Cukup nggak? Masih nggak cukup, minus 500, masuk neraka dulu, itu sesuai derajat 500. Maka kita ini kalau punya pahala banyak, tahu-tahu dibuka catatan masa lalu kita. Pak, ini Bapak pernah menzolimi si fulan, bayar dikit. Ini Bapak pernah ngambil duit si fulan, bayar lagi dikit. Bapak pernah menghina si fulan, bayar sedikit. Loh Pak, ini gede nih. Bapak tak sholat setahun, 1825 sholat, gede banget bayarnya. Pakai itu pahala kita untuk bayar. Kalau ternyata, dalam hadis disebutkan, kalau ternyata pahala kita sudah habis ludes untuk bayar kesalahan kita, tapi ternyata kesalahan masih tersisa, masih ada yang kita zalimi belum kita bayar, masih ada dosa kita yang belum sempat kita bayar, maka apa? Dosa orang yang kita zalimi itu dibebankan kepada kita sesuai kezaliman kita kepadanya. Jadi bukan dia yang nanggung dosa, padahal dia yang maksiat, tapi kita yang menanggung dosa gara-gara gak bisa bayar lagi.
Itulah yang kata Nabi disebut orang muflis, bangkrut. Sahabat ditanya oleh Rasulullah, ya Rasul, ya wahai para sahabatku, tahukah kalian mal muflis, siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau kami ini nganggap orang muflis itu yang bangkrut, yang nggak punya duit lagi, nggak punya dinar, nggak punya dirham. Oh bukan, kata Rasul. Orang yang bangkrut itu yang hari kiamat bawa pahala sebesar gunung, gede, banyak. Tapi dia sudah menzalimi ini, menyakiti yang ini, mengambil harta ini, menumpahkan darah ini, memukul yang ini, nggak sholat, nggak puasa, habis pahalanya. Sementara yang dizalimi masih ngantri. Dosa-dosa yang ngantri itu dibebankan kepada orang tersebut. Itulah yang bangkrut. Makanya harus kita introspeksi, kita evaluasi. Gak usah lihat orang lain lah. Ya, kita sekarang alhamdulillah jalan kita sudah baik. Ya, mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Tapi yang masa lalu jangan ditutup begitu saja. Itu tanggungan-tanggungan yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, wah kok ngeri kayaknya Ustaz. Lebih ngeri nanti kalau kita mati duluan. Kita nggak sempat kepikiran, tapi tahu-tahu mendadak kita dalam. Kok begini hitungannya? Ya karena kita nggak ngaji. Kita nggak dikasih tahu. Begini kan kita jadi istilahnya tahu rapot bayangan kita, Pak. Masing-masing sudah tahu kan rapot bayangannya. Tahu dia masa lalunya masing-masing tahu. Itulah kira-kira. Saya 2 tahun yang lalu di Palembang, ya saya nyampaikan materi tentang fidyah puasa. Subhanallah, malam itu kebetulan ada orang yang gak pernah hadir majlis hadir. Dan setelah saya majlis berikutnya gak pernah hadir, sampai sekarang gak pernah hadir. Saya kebetulan setiap bulan saya ke Palembang. Pokoknya malam itu orang itu hadir, subhanallah. Dan yang pas saya jelaskan itu tentang cara menghitung utang puasa. Orang kalau utang puasa, selain dia harus bayar jumlah puasanya itu, bisa dia punya utang 100, bayar 100 hari dengan puasa terus cicil dikit-dikit. Tapi dia juga punya kewajiban lain. Apa itu? Membayar fidyah, hukuman atas keterlambatan bayar. Ya kalau kita kayak kredit, penalti lah. Ya, ini batas akhir bayar kreditnya tanggal 10, baru bayarnya dia tanggal 20, kenaan penalti di sedikit. Kira-kira begitulah kalau gambaran di dunianya. Jadi orang yang terlambat bayar qadha puasa melebihi waktunya. Waktu qadha puasa itu kan cuma 11 bulan hadirin. Kita punya misalnya utang nih puasa kemarin, ya 3 bulan yang lalu kita punya utang berapa? 2 hari misalnya nggak puasa karena kita sakit. Maka kita diberikan kesempatan oleh Allah bayar utang itu dari bulan Syawal selesai Ramadan sampai Sya'ban menjelang Ramadan, 11 bulan. Itu waktu pembayaran. Kalau kita gak bayar sampai ketemu Ramadan lagi, ya kita akan dilihat alasan kamu gak bayar apa. Saya sakit sepanjang tahun ini, gak bisa apa-apa sepanjang tahun. Oh ya sudah, gak apa-apa, itu ulur diterima. Dia nanti kalau udah selesai Ramadan, kalau udah sambung, dia bayar saja. Tapi orang ini gak punya alasan, males, lalai, gak peduli sampai ketemu Ramadan berikutnya. Maka orang yang lalai begini, selain bayar puasa Ramadannya, dia puasa, dia wajib bayar hukuman fidyah 1 hari puasa, ya dikali jumlah tahun keterlambatan dikali 1 mud, 1 besaran fidyah itu. Jadi kalau dia terlambatnya 1 tahun, ya maka 1 hari dikali 1 tahun kali 1 mud sama dengan 1 mud hasilnya. Kalau dia hutangnya 2 hari, terlambatnya 5 tahun, maka hitungnya 2 hari kali 5 tahun kali 1 mud sama dengan 10 mud yang harus dia bayar. Nah orang tadi Pak yang saya ceritakan, subhanallah, orang ini nggak tahu dia ngomong bener apa enggak. Dia ngomong, Pak saya ini selama hidup saya nggak pernah puasa Ramadan. Saya tanya, Pak berapa umur sekarang? Sekian. Setelah saya hitung ternyata dia nggak puasa 35 tahun. Saya
tanya sama saya, Pak, saya selama ini gak pernah puasa. Tolong dihitungkan berapa kewajiban saya. 35 tahun Pak, positif kali 30 hari. Itu puasanya. Sekarang fidyahnya. Fidyah Bapak usia 15 tahun. Sekarang terlambatnya misalnya 35 tahun. 30 hari kali 35 tahun kali 1 bulan. Itu keluarnya sudah setengah ton beras. Untuk 1 tahun pertama. Puasa yang usia 15 tahun. Belum lagi puasa yang usia 16 tahun. Belum lagi yang usia 17 tahun sampai 30. Ya Allah, baru kaget dia. Sebegitunya gitulah ulama ngitungnya. Baru dia tersadar. Ya mudah-mudahan orang itu jadi sadar, jadi baik. Tapi yang pentingnya kita ngaji begini. Kadang-kadang ada sesuatu yang kita nggak paham itu. Ternyata utang puasa itu kalau terlambat nggak sesuai waktunya dan keterlambatan tanpa udzur kena hukuman fidyah. Itu bisa dibuka kitab kita fikih. Nanti ditanyakan ke ustadz yang ngajar di sini. Begitu aturan. Ya, nah itu. Makanya ini kita perlu lihat. Kita evaluasi diri kita. Alhamdulillah kita pertahankan nikmat yang sekarang. Kita istiqomahlah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Tapi masa lalu kita jangan tutup mata begitu saja. Nanti kita kaget. Mumpung masih ada waktu, cicil dikit-dikit. Kalau memang ada utang, kalau ada utang, kalau enggak, ya alhamdulillah. Dan ini juga menjadi pelajaran untuk anak kita, Pak. Jangan sampai anak kita mengikuti kita kalau kita punya masa lalu yang tidak baik. Ya, selamatkan mereka. Supaya apa? Supaya nanti bareng-bareng masuk surga. Gak setumbuhan. Kalau setumbuhan kan sedih. Yang lebih sedih lagi Bu, kalau ibu itu masuk surga duluan, bapaknya masih terlambat. Kalau ibu masuk surga, bapaknya terlambat, ibunya tengok di istana, bapaknya nggak datang. Ya nggak ada yang ngawanin kan? Balik anaknya, mana bapaknya? Bapaknya masih tinggal sisa 300 tahun lagi ini. Ya Allah, panjang. Ya. Tapi kalau bapak-bapaknya Bu yang masuk surga duluan, ibunya yang ketinggalan, masih ada bidadari. Tapi kan ada bidadari Pak ya. Makanya kalau ibu-ibu duluan tengok itu 300 tahun. Ya. Tapi kalau bapak masih, ya itu guyonan lah. Tapi ya memang kira-kira begitu juga. Ya, maka masuk surga itu bareng-bareng. Anak kita juga diajak, anak mantu cucu diajak semuanya. Makanya bagus kita itu kalau punya keluarga ada yang soleh. Kita punya anak 10, jangan semuanya lah jadi yang dunia semua ada, taruh 1-2 orang di pesantren. Jadi orang yang soleh. Kita gak jadi orang soleh, tapi minimal anak kita yang soleh. Kita gak jadi alim, anak kita yang alim. Nanti di surga kita ngikut sama anak kita ini. Anak kita yang nyelamatin kita. Syukur-syukur kalau kita punya anak yang ada hafid Quran, yang dia bisa mengamalkan dengan baik. Orang yang hafid Quran itu punya jatah memberikan syafaat. Masya Allah. Ya, itu. Jadi jangan kita pikirkan dunia aja. Dunia ini cuma selembar sayap nyamuk saja. Kalau sayapnya sudah selesai, kita cukupkan, ya kita persiapkan untuk akhirat kita. Itulah yang harus selalu kita pikirkan. Kita ubah mindset. Ya jangan sampai hanya mikirkan dunia, tapi akhirat harus jauh lebih kita pikirkan. Nah, hadirin rahimakumullah, inilah saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya sebagai sebuah evaluasi kita di awal tahun ini. Tentu tidak ada yang kita harapkan. Mudah-mudahan di sisa usia kita yang